Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan mengkaji kitab Mukhtalal Ahadits, tepatnya hadis nomor 205. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu, semoga barokah. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyati ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa li mu'allif hadzal kitab wa li malidina wa asanidi hadzal ahadits wa masyayikhina jami'al muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis 205. Ini termasuk yang dipesankan oleh Mbah Hasyim adalah hadis ini. Ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisa fatahlika. Rawahul Baihaqi. Ughdu dadi sira. Dari kata ghada ghada yaghdu, berangkat di pagi hari, maksudnya jadilah kamu. Kenapa kok istilahnya di pagi hari, ya jadilah di pagi hari, maksudnya sejak dini, sejak awal kamu, gak usah nunggu-nunggu besok, lusa atau kapan ya. Jadilah kamu sekarang juga ya, pagi-pagi ini ya. Iku aliman wong kang ahli ilmu, pinter. Namanya alim itu ya mengetahui dengan yakin. Jadi mantep, mutkin ya, kalau bahasa hadis itu mutkin, yang mantep ilmunya, bukan sekedar tahu tapi benar-benar tahu dan ngerti serta paham betul, itu namanya alim, serta mengamalkan. Ya, cuma tahu nggak diamalkan itu namanya nggak alim ya, pada orang bodoh. Makanya disebut ahli ilmu. Ahli pasti mantep lah, kalau tidak mantep tidak dikatakan ahli, sekedar tahu. Nah, jadi kalau bisa menjadi orang yang benar-benar pintar, setengah-setengah merepotkan orang. Jadi orang itu mesisan bodoh atau mesisan pintar? Setengah pintar, setengah bodoh, repot. Jadi nomor satu, jadilah orang yang alim, yang mengerti ya, yakin. Jadi alimah itu mengetahui dengan yakin, beda dengan ro'a cuma melihat. Kalau alimah itu benar mengetahui dengan yakin, mantap. Au muta'alliman, utawa wong kang belajar. Jadi kalau nggak bisa alim, jadilah orang yang mau belajar. Jadi wong gelem belajar itu wis apik. Artinya apa? Menyadari kalau dia tidak mengerti maka mau belajar, itu sudah bagus ya. Mau belajar. Belajar apa saja, asal tidak belajar nyantet aja. Imam Nawawi mengharamkan belajar nyantet, haram. Ilmu apa saja yang baik boleh. Apa ada ilmu jelek? Rata-rata ilmu itu tergantung niat dan digunakan untuk apa. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nyantet itu jelas tujuannya jelek. Kalau nggak bisa jadi orang alim, kemudian nggak bisa jadi orang yang mau belajar ya. Jadilah orang ketiga, au mustami'an, utawa kang ngrungokaken, menjadi pendengar, alhamdulillah ya. Nggak jadi kiai, nggak jadi pelajar, tukang nguping. Anak wong pengajian di kuping, menasihati di kuping, mau mendengar, alhamdulillah. Kita ini
Banyak yang tidak mau mendengar, cuek, pengajian cuek, dinasihati cuek, bahasa Jawanya bungen tua, mlebu tengen metu kiwa. Ya. Apalagi suami kadang-kadang cuek, dikandani istri ya cuek, atau sebaliknya istri dikandani suami cuek. Ini alamat bencana, tidak mau mendengar. Ya. Kalau mau mendengar insya Allah selamat lah. Jadi sudah bagus mau mendengarkan ilmu, sudah bagus dengarkan pengajian, dengarkan nasihat. Kalau nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi pelajar, ya, nggak mau mendengar, au muhibban utawa wong kang seneng pada orang alim, senang pada pelajar, senang orang yang mau mendengarkan ilmu, senang tok. Udah bagus. Kayak orang-orang dulu itu kalau ada kiai seneng datang di belena PT. Wis gak ngaji kitab wong gak iso maca. Pokoke kiai teko belena PT. Nah, anaknya jadi orang-orang alim. Mengapa? Karena cinta orang alim, cinta pelajar ya. Nyangoni arek sekolah ya. Ya. Cinta orang yang mau mendengarkan ilmu. Sudah bagus. Jadi alim atau mau belajar, pelajar atau mendengarkan, kayak Senin nggak ada yang bawa kitab itu, nguping semua. Au muhibban utawa cinta mereka, cinta orang alim, cinta pelajar, cinta orang mendengarnya. Wala takunan aja dadi sira iku al-khamisa wong kang nomor 5. Alim ka belajar tak gelem, ngrungokno gak gelem, bencinya setengah mati. Ini orang kelima. Fatahlika mongko rusak sira. Kamu akan rusak. Wis gak alim, gak gelem belajar, gak gelem ngrungokno, benci. Rusak hidupnya. Rawanya yang hadis sapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Nah, ini pilihan. Tinggal kita mau memilih mana. Ya. Kalau anak-anak saya lakukan nih. Utu aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa fatahlika rawahul Baihaqi. Ada yang rawahul Bazzar. Jadilah kamu ahli ilmu atau jadi penuntut ilmu atau jadi pendengar ilmu atau jadi pecinta ilmu. Jangan jadi orang kelima, pasti kamu akan binasa. Hadis riwayat al-Baihaqi. Hadis riwayat al-Baihaqi. Jadi orang baik itu ya sini, pinter, ahli ilmu. 2 mau belajar. Jadi orang mau belajar itu berarti menuju alim. Orang pinter tidak mau belajar itu tidak bisa dikatakan alim. Karena kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kalau orang mendengar ilmu, ya, sudah mendengar ilmu tersebut, ya, 2-3 kali, kok pikirannya atau sikapnya berbeda. Ketika belum pernah mendengar serius, mendengar yang kedua setengah rius, mendengar ketiga sepertiga rius, ini tidak dikatakan alim. Ciri orang pintar adalah sama-sama serius walaupun mendengarkan ilmu itu yang sama berkali-kali, tetap ia perhatikan. Itu ciri orang alim, haus ilmu. Walaupun sudah pernah mendengar, mungkin ada aktualisasi, mungkin ada yang tersirat yang belum ia pahami. Nah, itu ciri orang alim, haus ilmu. 206. Afdhalul iman utai paling utama iman iku an ta'lama yen ta ngerti sira anallaha ing sak temene Gusti Allah iku ma'aka sartane sira. Haitsuma ing dalam sekirane haitsuma kunta ing dalam
ndi panggonan kunta kang ono sapa sira. Rawani akan ing hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani. Iman yang paling utama ya, engkau mengerti bahwa Allah selalu bersamamu dimanapun Anda berada. Rawahu Tabrani ya. Jadi Allah selalu hadir bersamamu. Itulah iman yang paling bagus. Sebab kalau Allah selalu hadir di hatinya, tidak akan berani maksiat, tidak akan berani melanggar hukum-hukum Allah, tidak akan berani melakukan kesalahan-kesalahan. Sebab Allah selalu hadir di hatinya. Nah. Jadi nggak akan mencuri, beriman. Allah hadir terus. Jadi yakin Allah hadir di situ. Tidak berani mencuri, tidak berani apa-apa. Hadis 207, afdhalu du'a paling utama itu iku antas ala yen to nyuwun sira minta rabbaka ing pangeran sira al afwa ing ampunan, pengapura wal afiyata lan warasan fid dunya ing dalam dunia wal akhirati lan akhirah. Fa innaka mangko sak temene sira iku idza utitahuma nalika diparingi sira huma ing loro iku ampunan dan waras fit dunya dalam dunia, sumauti tahuma nuli diparingi sira huma ing ampunan dan waras fil akhirat dalam akhirat, faqad aflakhta mangko temen bahagia sira. Rawani dan hadis sebab Ibnu Majah an Anasin sangi Anas. Doa yang terbaik menurut ini ya, engkau minta apa kepada Allah? Diampuni. Afun itu dihapus dosanya. Kalau ghufron ditutupi dosanya. Ditip ek, tutupi. Tapi afun benar hapus hilang. Maka biasanya orang-orang itu kalau mendekati Ramadan megengan jajane apem. Afun, apem. Itu dari kata afun. Cuma angel ngomong afun jadi apem. Jadi apem supaya mendapat ampunan dari Allah, selamatannya. Jadi minta dihapus dulu. Kalau sudah hapus ya sudah. Kalau flash disk kok resik, wah segala data bisa masuk. Karena sudah bersih. Kalau kita bersih, ilmu gampang masuk, rizki gampang masuk, iman akan masuk karena bersih dan waras. Kaya apapun kalau sakit tidak enak, kalau waras enak. Makan sate enak jika waras. Coba sariawan makan sate perih kabeh. Kasur empuk enak kalau waras. Coba udunan duduk di kasur ya tetap tidak enak udunan. Nah itulah namanya waras. Jadi minta doa aja, diampuni dan waras, sudah lumayan bahagia di dunia sampai akhir. Salah satu kunci bahagia, diampuni dosanya, diberi kesembuhan oleh Allah. Jadi umpama ada survei ke rumah sakit, ditanya semua yang sakit-sakit, apa yang Anda minta nomor satu? Pulang ke rumah waras. Itu pastilah ya. Walaupun kamarnya bagus, pasti dia ingin pulang. Pokoknya ingin waras cepat pulih. Totalan ya. Jadi orang sembuh itu bahagia, waras bahagia ya. Hadis 208 ya. Pokoknya mudah-mudahan kita diberi kewarasan ya. Watuk gak enak, ngeludok gak enak, sakit gigi apalagi nggak ada yang jenguk. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. 208 afdhalus shadaqati utawi paling utama sedekah iku antus bi'a yen to mengenyangkan sira, ndadekno wareg sira kapitan ing ati jaian kang lapar luwe ngelih ya.
Rawan yang hadis Al Bayyaqi an Anasin saking Anas. Kapit di dalam ya hati. Ya. Sedekah yang terbaik adalah membuat hati kenyang. Ya susah. Oh kadang diberi sak pencuk, rong piring, diberi 1.000 cik kurang terus. Berapa sedekah yang bisa mengenyangkan hati seseorang itu? Susah. Ya. Tidak mesti orang itu kita beri mesti sudah puasnya, sudah terima. Ini tidak ada ukurannya ini. Sedekah yang afdal adalah yang bisa mengenyangkan hati yang lapar. Ya relatif. Ya berarti harus memberikan yang terbaik, yang terbanyak. Saya kira lihat situasinya. Ada orang yang kita beri sedikit, doanya sudah luar biasa. Dengan lu haji, rezeki sing lancar, anak Islam. Padahal kita beri berapa? Cuma 20.000. Senangnya luar biasa. Sampai gula 2 kilo. Itulah yang mungkin afdol. Kenapa? Membuat puas ridho yang kita beri. Ya. Jadi nggak harus banyak sebenarnya, tergantung situasi. Ada orang yang ingin bayar kontrakannya 100.000 ya. Kita bayar, kita kasih 100.000, luar biasa. Karena dia sudah nggak bisa tidur, karena nanti sore harus diusir kalau nggak bayar. Walaupun 100.000 dia, alhamdulillah luar biasa. Ini namanya mengenyangkan hati yang kita beri. Jadi nggak mesti, tergantung situasi dan kondisinya. Tapi kita pilih yang bagaimana mengenyangkan hati, membuat puas yang kita beri. Makanya kita pilih yang pas. Pas itu belum tentu banyak ya. Pas itu belum tentu yang senang menurut kita ya. Ada orang kita beli sepatu baru ya mahal, kadang justru nggak senang. Mengapa? Dia bakul berambang. Nggak pernah sepatuan, tambah repot. Ya kita beri sandal jepit, senangnya luar biasa. Jadi kita itu harus memilih. Jadi misalkan kita ngadu, ya kita pilih kira-kira dia yang suka apa. Orang kaya kok digawakno roti, didelet to, gawakno tekan mek jagung bakar dipangan. Nah, itulah. Jadi kita harus memilih kalau mau sedekah. Maka kalau punya hajat, kemantenan, pilihlah menu kira-kira yang cocok untuk yang kita undang. Sing diundang tua-tua, sate ini sate kambing. Iya. Kolesterol semua, jajannya kacang ya. Enggak dipangan. Nah, jadi ini penting bagi event organizer untuk memilih menu. 209 afdhalus shadaqat utai paling utama ni sedekah iku ayat ta'allama yen ta belajar sapa almar'u wong suci al muslimu kang Islam ilman ing ilmu thumma yu'allimuhu nuli mengajarkan sapa mar'un hu ing ilmu akhahu ing saudarane mar'un al muslima kang Islam. Rawani dalam hadis sahabat Ibnu Majah. Menurut ini sedekah yang afdal sedekah ilmu, belajar ya. Belajar ya. Terus diajarkan kepada sesama muslim ya. Jadi sedekah ilmu itu ganjarannya gede. Maka jangan disepelekan guru TK, guru MI. Anda sedekah tiap hari 100.000, kadang nilainya masih kalah dengan sedekahnya guru MI. Yo nyawi yo mulang. Apalagi guru TK. Oh, tambah akeh itu sedekah. Guru TK itu plus jadi satpam. Nunggui sampai jemputan datang wali murid.
Nah itu tambah ganjarannya akeh guru TK. Hadis 210. Afdhal ibadati utawi paling utama ibadah apane ajron ganjarane iku suratul qiyami cepete ngadeg min indil maridi saking sandinge wong kang lara. Rawan teng hadis sepate lamiu an Jabirin saking sahabat Jabir. Ibadah bukan ibadah ini afdhalul iya apa Pak itu? Iya. Afdhalul ayadati utawi paling utamane nyambangi wong loro. Maaf ada kesalahan ya. Afdhalul ayadati utawi paling utamane nyambangi wong loro apane ajron ganjarane pahalanya yang paling afdhal paling utama menjenguk orang sakit iku suratul qiyami cepet ngadeg min indil maridi saking sandinge wong kang loro. Rawahu kan hadis sepate lamiu an Jabir saking sahabat Jabir. Kenapa menjenguk kok disuruh cepat-cepat pergi? Ya orang sakit itu menahan diri ya wis loro kok ditunggu iki suwen. Ya tambah beban berat wis. Maka bener sih kok rumah sakit yang mahal-mahal enggak usah dijenguk. Enggak boleh dijenguk. Dia untuk istirahat malah dijenguk. Ya. Tapi saya kira begini. Relatif juga. Ada orang yang dijenguk teman menjadi kesembuhan. Maka tetap kembali kepada situasi dan kondisi yang kita jenguk, situasinya bagaimana, kondisi yang sakit bagaimana. Kalau yang sakit nggak boleh dijenguk, ya jangan dijenguk. Kalau yang sakit boleh kita jenguk dan kira-kira menjadi obat, ya kita jenguk, kita beri motivasi. Jangan ditakut-takuti. Ya. Kadang cerita yang menakutkan ya. Ini sakit apa dia? Oh, kemarin tetangga saya meninggal. Wah ini menakut-nakuti. Jangan sampai pemane wis sudah menakut-nakuti ngentekno jajane bisa. Wis gak nggawa jajan ngentekno jajan. Jadi memang ada orang dijenguk itu tambah sembuh ya ada ya. Didoakan ya. (211) Afdhalul fadhaili utai paling utama pira-pira keutamaan ya. Amal yang utama ya, itu banyak, tapi yang paling utama salah satunya adalah iku antasila yen nyambung sira man ing wong kota kang mutus sapa man ing sira ya. Orang kok menjauhi Anda sambung silaturahim, Anda baik-baik sama dia, itu afdolnya luar biasa. Watu tialan maringi sira man ing wong haro maka kang menghalangi sapa man ing sira ya. Yang kedua afdhal fadhail paling utamanya amal utama adalah memberi orang yang tidak memberi kepada Anda. Dia melekiki pelitnya luar biasa, Anda beri. Jadi memberi orang bakhil itu bagusnya. Bakhil pada Anda kok Anda justru dermawan sama dia itu wah afdhal sekali. Watas fakala nyepuro sira aman saking wong dola maka kang zalim sapa man ing sira. Yang ketiga, amal yang sangat afdhal adalah engkau mengampuni, memaafkan orang yang menyakitimu, yang mendolimi. Jadi misalkan dipisui wong, maafin. Itu bagus ya. Rawayan yang hadis sahabat Tabrani an Muadzin saking sahabat Muadz. Ya. Tapi biasanya gatel ya. Dicelatu wong kok gak bales itu rasanya kayak iya rasanya kayak ikit-ikit ya. Padahal itu yang terbaik, maafkan orang yang mendolimimu ya. Satu lagi mungkin ya 212 ya. Afdhalul a'mali utai paling utamane pira-pira amal padal imani sa'usi iman billahi kelawan Allah iku atawaddudu seneng cinta ilan nasi maring para manusa rawanya yang hadis sahabat Tabrani. Jadi amal
yang bagus setelah beriman kepada Allah adalah mencintai sesama umat manusia. Ya, kadang ini kita ini muncul rasa benci. Ambek wong elek, rupane kadang yo kasno. Padahal itu ciptaan Allah kan. Ambek wong ireng kasno. Ya. Nah, kita ini kalau senang pada umat manusia, pasti akan berbuat baik. Nah, maka diawali dari cinta kepada manusia, itu termasuk amal yang terbaik. Jadi berusaha mencintai orang lain, ya. Ya justru kadang-kadang aneh, suami nggak cinta pada istri atau istri tidak cinta pada suami juga ada. Padahal hidupnya tiap hari tengkar terus. Jadi tidak ada rasa cinta. Nah, inilah yang bahaya. Jadi kalau bisa kita saling mencintai, karena kita sesama umat Islam, sesama manusia ciptaan Allah. Kenapa harus benci? Karena kebencian itu awal daripada permusuhan dan petaka. Cinta adalah awal dari perdamaian dan kebaikan. Kalau senang, pasti kita akan berbuat baik, ya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.